Dewa Perang Ye Shikai. Bab 861. Chen sudah menjadi pemegang saham kita, jadi tidak ada salahnya melakukan ini. Su Qingyu sedikit mengernyit. Dia mengerti betul urusan bisnis. Faktanya, karyawan yang menduduki berbagai jabatan di dalam grup, bahkan atasan, di belakang mereka bisa saja merupakan pemegang saham dari grup tertentu. Sebagai pemegang saham, mereka tentu harus memperhatikan pergerakan kelompok dan menempatkan orang kepercayaannya pada posisi tertentu. Tidak ada yang aneh tentang hal ini. Grup Chen sangat besar sehingga tentu saja memahami hal ini. Di sisi lain, Chen baru saja menjadi salah satu pemegang saham tianya. Meskipun sahamnya tidak besar, ini merupakan peluang kerjasama antara kedua perusahaan. Jika mereka putus dengan Chen karena beberapa posisi, itu akan menjadi kerugian. Su Qingyu melihat daftar perubahan pekerjaan, Departemen Logistik, Departemen Organisasi, dan Departemen Urusan Umum. Ini hanyalah beberapa departemen, lain-lain, dan menempatkan mereka di sini tidak akan memberi banyak dampak pada perusahaan. Qingyu, kamu sangat ceroboh. Anlan masih sedikit khawatir, tetapi karena Su Qingyu, sebagai presiden, telah menyetujuinya, tidak perlu baginya untuk membujuknya. Dia adalah direktur hubungan masyarakat, bukan direktur sumber daya manusia, dan dia tidak akan melakukan apapun yang berada di luar kewenangannya. Pada saat yang sama, dia juga percaya pada penilaian Su Qingyu. Karena dia yakin akan sesuatu, maka hal itu hampir pasti. Ngomong-ngomong, di mana dia? Anlan tiba-tiba bertanya. Dia pergi ke Eropa untuk urusan bisnis dan akan kembali dalam beberapa hari. Ekspresi Su Qingyu sedikit berubah dan dia menjawab dengan santai. Begitukah? Baiklah, tapi bukankah dia baru saja pergi ke Eropa beberapa hari yang lalu? Anlan mengangguk dan berkata dengan rasa ingin tahu. Memikirkan hal ini, Su Qingyu teringat pada kejadian yang dialaminya di bandara kerajaan di Eropa terakhir kali, dan rona merah muncul di wajahnya. Mungkin sesuatu terjadi lagi. Lagi pula, dia sudah lama tinggal di sana. Kata-kata Su Qingyu membuat Anlan sedikit bingung, tetapi dia tetap mengangguk. Ye Shikai punya alasan tersendiri untuk melakukan sesuatu. Meski begitu, Su Qingyu tidak menunjukkan rasa jijik terhadap perilaku Chen yang memasukkan karyawan. Salah satu alasannya adalah Chen Yuxin. Dia tahu bahwa Chen Yuxin dan Ye Shikai memiliki hubungan khusus dan merupakan kekasih masa kecil. Tentu saja, dia tidak akan tahu sikap Chen Yuxin terhadap Ye Shikai karena Ye Shikai tidak pernah mengatakan ini. Jika Su Qingyu tahu bahwa Chen Yuxin masih enggan pergi dan tidak bisa melupakannya, saya khawatir Su Qingyu tidak akan begitu tenang. Keluarga Wang. Luo Shiki bersandar ringan di sofa, memejamkan mata dan beristirahat, penampilannya tampak santai dan tenang. Anda tahu, dia baru saja diserang oleh seseorang, dan yang paling penting adalah penyerangnya kemungkinan besar dikirim oleh keluarga Wang. Sekarang Luo Shiki masuk ke sarang harimau, dan masih begitu tak kenal takut, dia benar-benar memiliki gaya seorang jenderal. Faktanya, Luo Shiki sangat pandai menebak pikiran lawannya. Jika para pembunuh itu dikirim oleh keluarga Wang, apa artinya? Keluarga Wang ingin mengambil tindakan tetapi tidak berani melakukannya secara terbuka, jadi mereka ingin mengirim pembunuh untuk membunuh di tengah jalan. Dalam kasus ini, bukankah keluarga Wang adalah tempat yang paling aman? Jika mereka tetap di sini, selama keluarga Wang berani mengambil tindakan, maka sudah jelas siapa pembunuhnya. Terlebih lagi, jika Luo Shiki dibunuh dan meninggal di keluarga Wang, itu tidak diragukan lagi akan menjadi bom besar bagi keluarga Wang. Luo Shiki adalah tokoh besar di Yanjing, dan kematiannya pasti akan menyebabkan keributan. Mimpi buruk berdiri di belakang Luo Shiki. Dia selalu mengikuti perintah Ye Shikai. Karena perintahnya adalah melindungi Luo Shiki, dia pasti akan melakukannya. Di matanya, keluarga Wang adalah kolam yang dalam dan sarang harimau, tak lain dan tak bukan adalah istana para dewa milik Zeus. Saat dia melangkah masuk ke dalam rumah keluarga Wang, dia merasakan fluktuasi energi yang samar namun kuat, yang berarti bahwa ada praktisi yang lebih kuat yang tersembunyi di dalam keluarga Wang. Mudah untuk menghindari tombak tetapi sulit untuk waspada terhadap anak panah dari kegelapan. Mimpi buruk, selalu berhati-hati dan jangan berani lengah. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara sepatu hak tinggi menyentuh tanah di kejauhan, dan Wang Qian, mengenakan pakaian formal, perlahan berjalan mendekat. Haha, Nona Luo, saya minta maaf karena tidak datang menyambut Anda. Wang Qian tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pelayan untuk menuangkan kopi. Dingin sekali,
Minumlah minuman hangat untuk menghangatkan dirimu. Terima kasih. Luo Shiki menjawab sambil tersenyum. Kadang-kadang, ketika menghadapi musuh bebuyutan mereka, mereka akan menyambutnya dengan senyuman. Wang Qian melihat mimpi buruk di balik Luo Shiki. Dia mengenakan jubah putih dan lebih tampak seperti seorang ksatria dengan kostum kuno. Dia tampak sangat berbeda. Namun, ada pandangan yang tidak biasa di mata Wang Qian. Detail ini diperhatikan oleh Luo Shiki. Kamu keluar dulu. Luo Shiki berkata dengan ringan. Dia sedikit khawatir. Nightmare adalah laki-laki Ye Shikai. Jika dia tidak mematuhi perintahnya, bukankah itu akan sangat memalukan? Baiklah, Nona Luo, katakan saja apa yang ingin Anda lakukan. Mimpi buruk mengangguk dan berkata. Nona Wang, saya yakin Anda sudah tahu tujuan kunjungan saya. Luo Shiki langsung ke intinya. Karena dia ada di sini untuk memperingatkan keluarga Wang karena masalah Wang Hu, dia harus menggunakan beberapa cara khusus. Negosiasi adalah suatu keterampilan, terutama bagi dua wanita yang kuat. Setengah jam kemudian, Wang Hu adalah anggota keluarga Wang Anda, jadi tentu saja saya tidak akan mempersulitnya. Tenang saja, Nona Wang. Luo Shiki tersenyum tipis sambil minum kopi. Hanya orang bodoh yang percaya kata-kata seperti itu. Sejujurnya, Luo Shiki ingin memotong Wang Hu menjadi beberapa bagian. Tentu saja, dia bertaruh bahwa Wang Hu juga berpikir demikian. Wang Hu adalah cabang keluarga Wang kami. Bahkan, dia juga sepupuku. Aku tidak menyangka dia akan berkonflik dengan Nona Luo. Wang Qian juga melanjutkan. Si Cheng Yu, Presiden Asosiasi Barang Antik Yanjing, pernah memberitahu Ye Shikai bahwa banyak industri keluarga Wang sangat menguntungkan, dan beberapa di antaranya adalah industri abu-abu. Keterlibatan Wang Hu mungkin seperti yang dikatakan si Cheng Yu. Tentu saja Luo Shiki tidak khawatir Wang Hu akan menjatuhkannya. Di dunia bawah tanah, dia adalah tangan yang baik. Tetapi yang paling penting adalah keluarga Wang di belakang Wang Hu. Jika keluarga besar ini terlibat dan membantu Wang Hu melawan Luo Shiki, itu akan merepotkan. Haha, Nona Wang, Anda terlalu sopan. Wang Hu adalah anggota keluarga Anda, dan saya bisa mengerti bahwa Anda melindunginya. Luo Shiki tersenyum tipis. Ini membuatnya tampak seolah-olah Wang Qian selalu membantu Wang Hu untuk melawan Luo Shiki, tetapi sulit bagi Wang Qian untuk menolaknya. Haruskah dia berkata, aku akan membiarkan Wang Hu pergi sekarang dan tidak membiarkan dia bertarung melawanmu? Ini jelas tidak mungkin. Berbagai tindakan Wang Hu terhadap Luo Shiki dipicu oleh Wang Qian di belakang layar. Sekarang Luo Shiki berkata demikian, bagaimana mungkin Wang Qian rela membiarkan Wang Hu mundur? Nona Luo, ini urusan keluarga. Saya hanya punya hak untuk memberi saran, bukan hak untuk membuat keputusan. Wang Qian menyalahkan keluarga. Dia sekarang adalah anak perempuan tertua, bukan kepala keluarga, jadi wajar saja dia tidak bisa mempunyai kendali penuh atas segalanya. Bab 862. Percakapan antara Wang Qian dan Luo Shiki tidak terlalu informatif. Sebagian besar hanyalah kata-kata sopan dan komentar mengelak. Kedua wanita itu pada awalnya tidak yakin. Meskipun mereka tampak ramah di luar, jauh di lubuk hati mereka ingin mengakhiri pembicaraan sesegera mungkin. Nona Wang, Anda tidak tahu banyak tentang dunia bawah tanah, tetapi mengenai masalah antara saya dan saudara saya Wang Hu, saya pribadi berharap hal-hal besar dapat diselesaikan dengan hal-hal kecil, dan keharmonisan adalah hal yang paling penting. Luo Shiki berkata dengan ringan. Dia mundur untuk maju, dan tampaknya dia membuat konsesi dan memberi keluarga Wang jalan keluar. Faktanya, ini adalah kemajuan dengan langkah besar, yang lebih canggih. Yang diinginkan Wang Qian adalah dia ingin Wang Hu menggantikan posisi Luo Shiki sebagai Raja Dunia Bawah Tanah, dan kemudian mengendalikan seluruh dunia bawah tanah Yanjing. Pengaruhnya bahkan harus melampaui lingkup kendali Luo Shiki saat ini, dan kemudian menggunakannya sebagai modal untuk menjadi kepala keluarga Wang berikutnya. Dengan kata lain, semua yang dilakukan Wang Hu sekarang diinstruksikan oleh Wang Qian. Perkataan ringan Luo Shiki, membuat masalah kecil menjadi masalah besar, akan membuat usaha Wang Qian sebelumnya menjadi sia-sia, dan tindakan Wang Hu akan menjadi tidak berarti. Bagaimana mungkin Wang Qian mau berhenti? Namun, Luo Shiki sudah berkata begitu banyak, jika Wang Qian tidak setuju, itu akan tampak seperti kegigihan dan provokasi yang disengaja. Tak satu pun dari mereka ingin mengambil inisiatif untuk menyatakan perang. Haha, Nona Luo, ini keputusan keluarga. Tentu saja, saya juga berpikir begitu.
Meskipun saya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, saya akan mengulang kata-kata Nona Luo kepada keluarga kata demi kata. Wang Qian menendang bola lagi, sambil menyebut-nyebut keluarga sepanjang waktu. Bukankah ini hanya sekadar melempar tanggung jawab? Kalau begitu, baiklah, saya harap Nona Wang akan mempertimbangkan kata-kata saya dengan hati-hati. Melihat ini, Luo Shiki juga melihat taktik pengalihan kesalahan Wang Qian. Karena dia tidak bisa menyentuhnya untuk saat ini, dia memutuskan untuk mundur selangkah dan melihat trik apa yang akan dimainkan Wang Qian. Tentu. Eropa. Sudah lama sekali aku tidak pernah merasa sebaik ini. Menunggangi kuda hitam, Ye Shike merasa lega di arena pacuan kuda milik kuil bulan. Keinginannya untuk bermain juga rileks. Ada banyak tempat indah di Eropa, dan ini salah satunya. Jiqian tahu cara menikmati dirinya sendiri, dan dia membangun arena pacuan kuda di tempat yang terpencil dan nyaman. Bagaimana? Apakah dia masih patuh? Jiqian yang mengenakan pakaian berkuda dan menunggang kuda merah berjalan keluar perlahan. Semua kuda di sini dipelihara oleh orang-orang istimewa. Mereka sangat akrab dengan Jiqian, tetapi mereka tidak mengenal Ye Shike. Tidak apa-apa, dia memang punya temperamen yang sangat buruk, tapi aku menyukainya. Ye Shike menarik tali kekang dan kuda yang ganas itu mengeluarkan suara, mendesis. Peternak mengatakan bahwa kuda ini memiliki temperamen yang paling agresif. Ia bahkan tidak mau menatap mata orang, bahkan saya. Jiqian tersenyum sedikit. Mereka berdua menghabiskan 2 hari yang gila di Eropa. Hari ini, mereka mampir ke arena pacuan kuda ini dan membawa Ye Shike masuk. Bagaimana dengan pepatah yang mengatakan, pedang diberikan kepada pahlawan, dan pemerah pipi diberikan kepada wanita cantik. Saya rasa hal yang sama berlaku untuk kuda ini, seorang pahlawan layak mendapatkan sebuah BMW. Ye Shike tersenyum bangga. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia memilih kuda itu, dia merasa mempunyai kesan yang baik terhadap kuda itu. Dia punya sifat buruk yang sama. Ayo, bagaimana kalau kita bertanding? Ye Shike berkata sambil tersenyum. Baiklah, tapi yang kalah akan dihukum. Jiqian mengangguk dan melambaikan cambuk itu dengan lembut. Hal ini membangkitkan minat Ye Shike. Balapan kuda sungguh menarik. Baiklah, kamu yang tentukan hukumannya. Ye Shike mengangguk dengan mudah. Balapan kuda dengan taruhan lebih menarik. Pihak yang kalah harus menyetujui tanpa syarat satu permintaan dari orang lain. Jiqian berkata dengan tenang, mengapa, kamu berani bertaruh? Tentu saja, pemenangnya akan ditentukan dalam 1 putaran. Siapapun yang menyelesaikan 3 putaran lebih dulu menang. Ye Shike mengangguk. Jika dia menyerah saat ini, itu akan sangat memalukan. Saya bukan tipe orang yang akan menyerah. Ye Shike ingat bahwa Jiqian sangat pandai berkuda dan terkenal di kalangan atas Eropa. Dia bahkan lebih baik dari beberapa atlet berkuda profesional. Akan tetapi, keterampilan berkuda tidak dapat diimbangi dengan kekuatan internal. Lagi pula, kudanya lah yang berlari dan orang tersebut hanya bertanggung jawab untuk mengendalikannya. Kuncinya tetap terletak pada kerjasama antara manusia dan kuda. Bagaimana menurutmu? Belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Di garis start, Jiqian tidak lupa menggoda Ye Shike. Kenapa kamu jadi kurang percaya diri dengan laki-laki pilihanmu? Ye Shike membalas tanpa henti. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, wajah cantik Jiqian memerah dari dahi hingga telinganya. Tiba-tiba, sebuah peluit berbunyi keras. Ye Shike sudah siap dan memacu kuda hitam di bawah selangkangannya. Kecepatannya tidak lambat sama sekali. Rupanya gelar kuda buas itu bukan tanpa alasan. Jiqian agak terlambat berangkat karena terganggu, tetapi tetap mengikuti Ye Shike dari dekat. Tidak buruk. Ye Shike berkata dengan lembut. Tak lama kemudian mereka tiba di tikungan pertama. Dia menarik kendali dan melewati tikungan pertama dengan mulus, tetapi dia juga dengan tajam menyadari bahwa jarak antara Jiqian dan dirinya sedikit diperpendek. Tampaknya gelar Ratu Berkuda bukan tanpa alasan. Ye Shike mempercepat laju kudanya. Di jalan lurus, keduanya tidak menyerah satu sama lain, tetapi tampaknya Ye Shike sedikit lebih baik. Bagaimana menurutmu? Akui saja kekalahanmu. Ye Shike menarik diri sejenak, tiba-tiba berbalik dan tersenyum. Jangan terlalu cepat bahagia. Jiqian melambaikan cambuk dan segera menyusul. Kalau balapan mobil, Ye Shike masih yakin bisa menang, tapi kalau balapan kuda, secara objektif, dia bukanlah tandingan Jiqian. Lagi pula, dia belum pernah menunggang kuda sejak kembali ke Tiongkok,
dan tunggangan di bawah selangkangannya baru mengenalnya selama beberapa jam, jadi kerja sama diam-diam mereka tentu saja tidak sebaik kerja sama Jiqian. Kakak, kamu harus berusaha lebih keras. Ye Shikai melihat bagian terakhir dari kejauhan. Jiqian hampir saja menyamainya. Pada saat ini, siapapun yang kudanya dapat berlari cepat akan memenangkan perlombaan. 50 meter, 40 meter, 30 meter, 20 meter, hanya satu langkah lagi dari garis finish. Ah! Tiba-tiba, teriakan Jiqian datang dari belakang Ye Shikai. Ketika dia berbalik, dia melihat kuda yang ditumpanginya tiba-tiba ketakutan dan gemetar hebat. Hati-hati! Melihat perubahan itu, Ye Shikai secara naluriah melompat dari punggung kuda, mengangkat Jiqian dari atas kuda, mengalirkan tenaga dalamnya, dan dengan cepat meninggalkan arena pacuan kuda dalam sekejap. Hati-hati, Tuan. Staf di dekatnya bergegas maju untuk memeriksa situasi, tetapi sebagai praktisi, bagaimana mereka berdua bisa terluka begitu mudah? Putri Ye Shikai membawa Jiqian langsung ke tempat yang aman. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Ye Shikai merasa cemas sejenak. Dengan keahlian Jiqian, bahkan jika seekor kuda liar yang tak terkendali berlari ke arahnya, mustahil untuk melukainya sama sekali. Haha, kamu kalah. Jiqian tiba-tiba tertawa. Ye Shikai awalnya tertegun, lalu berbalik dan melihat kudanya perlahan melewati garis finish, sementara kuda Ye Shikai hanya berdiri di sana dengan bodohnya. Bab 863. Apa, Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh? Apa ini? Ini adalah kompetisi pacuan kuda, bukan pacuan kuda, dan ada hal seperti itu. Haha, sekarang kudaku yang melewati garis finish terlebih dahulu, jadi wajar saja kalau aku menang. Jiqian berdiri dan tersenyum, dengan ekspresi puas di wajahnya, seperti seorang gadis kecil yang baru saja menyelesaikan lelucon. Tidak, kamu curang. Ye Shikai melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, tidak heran, bagaimana mungkin Jiqian, seorang praktisi yang sangat kuat, jatuh ke tanah hanya karena seekor kuda biasa ketakutan, dia hanya berakting, bukankah dia sedang menipu perasaannya? Wajah Ye Shikai gelap, dia merasakan kebencian dari dunia ini. Wanita terlahir sebagai aktor. Kenapa tidak? Sekarang baik aku maupun kamu tidak menunggang kuda, kemenangan atau kekalahan tentu akan ditentukan oleh kedua tunggangan kita. Jiqian biasanya dingin dan serius, tetapi yang mengejutkan dia akan menipu orang. Ini, bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku tidak setuju. Ye Shikai memalingkan wajahnya, tampak sedih. Aku sangat khawatir padamu, tapi kamu malah berencana jahat padaku. Ye Shikai berpura-pura marah dan segera bersiap pergi. Panggilan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup, dan Jiqian menggerakkan tubuhnya dan muncul tepat di depan Ye Shikai. Hehe, semua adil dalam perang. Apa, kau ingin menarik kembali kata-katamu? Jiqian sepertinya melihat bahwa Ye Shikai sedang berakting dan bertanya langsung. Anda jelas-jelas curang, mengapa Anda tidak meminta mereka menilai sendiri? Ye Shikai berbalik dan bertanya kepada staf, tetapi mereka semua tetap diam. Mereka hampir lupa bahwa pemilik arena pacuan kuda ini adalah Jiqian. Siapa yang akan tidak menaati bosnya? Pokoknya, saya tidak setuju. Ye Shikai menoleh dan melihat kuda hitam yang berdiri di lintasan, lalu tiba-tiba tertawa, karena kudamu yang mencapai garis finish, maka taruhannya tentu saja ditanggung oleh kudaku. Kamu pergilah dan sampaikan permintaanmu. Ye Shikai tersenyum, berbalik dan meninggalkan arena pacuan kuda. Huff, kamu masih ingin gagal bayar utangmu. Akhirnya, setelah banyak bujukan dari Jiqian, Ye Shikai akhirnya setuju. Dia berutang suatu permintaan padanya, dan tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal itu. Jika seorang wanita terobsesi dengan sesuatu, hal itu akan memakan banyak waktu dan tenaga, dan dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Dalam hal itu, dia mungkin juga menyetujuinya langsung. Apa yang kau ingin aku setujui? Ye Shikai terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Dia merasa gelisah, seolah-olah ada batu besar yang tergantung di hatinya. Permintaan ini harus disetujui tanpa syarat. Bagaimana jika dia membuat beberapa permintaan yang tidak masuk akal? Itu akan sulit untuk diatasi. Jangan khawatir, aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu saat aku menginginkannya. Jiqian sangat bangga. Meskipun hubungan keduanya sangat dekat, janji adalah janji dan harus dipenuhi. Sebelum Jiqian mengambil keputusan, dia harus terus merasa khawatir. Baiklah, sebenarnya tidak sesulit itu, jangan khawatir. Jiqian berkata sambil tersenyum. Oh,
Aku tidak menyangka kau juga akan bermain trik. Kau tahu betapa khawatirnya aku padamu saat kuda itu ketakutan. Ye Shikai cemberut dan berkata dengan tidak puas. Lelucon ini tidak bisa dibuat begitu saja. Baiklah, saya minta maaf karena membuat Anda khawatir. Jiqian juga tahu bahwa itu adalah kesalahannya, dan permintaan maafnya cukup tulus. Saya tidak tahu bagaimana keadaan King Yu di Yanjing selama saya berada di Eropa. Ye Shikai menyandarkan kepalanya di kepalanya dan mendesah pelan. Itu adalah kesempatan langka baginya untuk bersantai selama beberapa hari, tetapi dia tidak dapat menahan rasa rindunya pada Su Qingyu dan khawatir terhadap situasinya. Tampaknya Ye Shikai ditakdirkan untuk khawatir sepanjang hidupnya dan tidak bisa bersantai sama sekali. Apakah kamu khawatir tentang dia? Ekspresi Jiqian berubah sedikit. Dia tidak tahu apakah itu karena Ye Shikai menyebutkan Su Qingyu atau karena dia juga khawatir tentang situasi Su Qingyu saat ini. Ya, aku pernah bertengkar dengannya sebelumnya, dan itu sangat tidak mengenakan. Sekarang dia sibuk dengan urusan perusahaan setiap hari, dan ada seseorang yang mengawasinya secara diam-diam. Ye Shikai tetap khawatir seperti biasanya. Meskipun semua jenderal Istana Dunia Bawah ada di sini, dia hanya mempercayai dirinya sendiri ketika menyangkut melindungi Su Qingyu. Tentu saja, dialah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas wanitanya. Jika kamu khawatir, mari kita kembali dalam beberapa hari. Jiqian melihat apa yang dipikirkan Ye Shikai dan berkata dengan cepat. Ya. Ye Shikai mengangguk, lalu sedikit mengernyit. Qian, apakah kamu benar-benar berencana untuk kembali bersamaku? Ye Shikai mengatakan ini dengan sangat serius. Dia tahu bahwa Jiqian nampaknya benci kembali ke Yanjing, dan dia tidak pernah memberitahunya alasannya, jadi Ye Shikai pun tidak tahu. Seiring berjalannya waktu, dia tidak bertanya apa-apa lagi. Sekarang, Jiqian berkata dia ingin kembali ke Yanjing, yang mana hal itu di luar dugaan Ye Shikai. Apakah dia sungguh-sungguh bersedia? Apakah simpul di hatinya telah terlepas? Melihat keraguan di wajah Jiqian, Ye Shikai tampaknya memahami sesuatu. Atau, lupakan saja. Istana Dunia Bawah bisa mengatasinya. Ye Shikai menyentuh kepalanya dengan lembut dan berkata pelan. Tidak, aku masih ingin kembali bersamamu. Pada saat ini, Jiqian menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas. 2 hari kemudian, seorang pria dan seorang wanita muncul di bandara di Yanjing. Prianya tampak dewasa dan tenang, sementara wanitanya secantik bidadari, cantiknya luar biasa. Mereka menyebabkan keributan di bandara yang penuh sesak. Kedua orang itu adalah Ye Shikai dan Jiqian. Bagaimana? Bagaimana rasanya kembali? Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, sama seperti terakhir kali aku kembali. Jiqian berkata ringan, dengan tatapan dingin. Terakhir kali, Ye Shikai membutuhkan bantuan Ji Yu, tetapi siapa sangka gadis kecil itu memiliki emosi yang lebih keras dari batu. Pada akhirnya, dia harus memindahkan Jiqian untuk membuatnya tunduk. Saya meminta Ghost untuk menyediakan akomodasi untuk Anda. Jika Anda tidak puas, Anda dapat mengubahnya kapan saja. Awalnya, Jiqian bertekad untuk membawa elit kuil bulan ke sini, tetapi ditolak oleh Ye Shikai. Jika dia tidak ingin kembali ke Yanjing saat itu, maka bawahannya tidak perlu bekerja dengan sia-sia. Terlebih lagi, membawa semua departemen elit dan utama kuil bulan ke sini juga akan menjadi proyek besar. Bawa aku melihatnya dulu. Oke. Dewi Bulan, lihatlah ke sini, apakah Anda puas? Hantu itu membawa Jiqian ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Berbeda dengan pangkalan Istana Dunia Bawah, pangkalan kuil Dewi Bulan tidak terlalu tersembunyi, namun karena ini adalah daerah pinggiran kota dan biasanya tidak banyak orang di sini, jadi tidak terlalu mencolok. Dasar Istana Dunia Bawah seluruhnya berada di bawah tanah, jadi orang luar tidak akan pernah bisa menemukannya. Tidak apa-apa. Qian, jika orang-orangmu datang, mungkin tidak akan ada cukup ruang di sini, tapi jangan khawatir, biarkan hantu memperluas rumah di sini. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Kali ini Jiqian hanya membawa pengawal bulan, yang merupakan pasukan kepercayaannya. Beberapa villa sudah oke, tetapi kalau jumlah tamu yang datang lebih banyak, maka villa perlu diperluas. Tidak masalah. Aku akan bicara dengan Ghost jika ada sesuatu. Bab 864. Tidak buruk, sepertinya kamu baik-baik saja di Yanjing. Jiqian berjalan mengelilingi istana beberapa kali. Itu lebih seperti tempat liburan daripada sebuah pangkalan, dengan lingkungan yang indah, pepohonan yang rindang, dan sungai di dekatnya. Uang membuat dunia berputar, Ye Shikai berkata sambil tersenyum.
Rumah besar ini hanya berharga puluhan juta. Segala sesuatu yang dapat dibeli dengan uang bukanlah hal yang baik. Itu hanya sebuah rumah bangsawan. Jika Jikian menginginkannya, Yesike dapat membeli beberapa lagi untuknya. Saya sangat puas. Anda dapat menggunakan tempat ini sebagai markas Anda mulai sekarang. Jikian berkata sambil tersenyum tipis. Aku meminta Ghost untuk mendirikan rumah aman di sini. Datanglah dan lihatlah. Yesike membawa Jikian ke sebuah kamar. Di tanah ada sebuah velg besar. Setelah membukanya, mereka menemukan ruang bawah tanah di bawahnya. Kunci penyegel rumah persembunyian ini terbuat dari logam paduan khusus. Kunci ini sangat berat dan anti ledakan. Ada 4 lantai di ruang bawah tanah di bawahnya, dan ada lorong rahasia untuk melarikan diri. Yesike berkata pada Jikian. Bagus sekali, sempurna. Apakah ada pergerakan di dunia bawah tanah sejak aku datang ke Yanjing? Jikian bertanya dengan tenang sambil duduk di sofa. Bagaimanapun juga, dia juga Dewi Bulan. Sebagai salah satu dari 12 dewa utama, setiap gerakannya dapat menyebabkan keributan di dunia bawah tanah. Misalnya, kedatangan Yesike di Yanjing, Tiongkok, menimbulkan sensasi besar saat itu. Namun, di bawah pengaturan hantu, tidak banyak orang yang berani mengingini istana dunia bawah. Di Gunung Suci, Yesike langsung membunuh lebih dari 20 penguasa daftar kegelapan dan membunuh 3 dewa utama berturut-turut. Rekor ini masih menjadi legenda hingga saat ini. Saya meminta Miehun dan Moji untuk mengawasi situasi setiap saat, dan tidak banyak pergerakan. Yesike berkata dengan tenang. Dia tahu apa yang paling ditakuti Jikian, yaitu perpaduan antara Zeus dan Aphrodite. Sekarang Pluto dan Dewi Bulan telah datang ke Yanjing. Meskipun Eropa memiliki tulang punggung elit dari kedua kuil tersebut, namun masih agak tidak stabil. Adapun Wang Kai, kuil dewa perang ada di Afrika. Jika Zeus melancarkan serangan mendadak, mungkin sulit untuk memadamkan api di dekatnya. Kita tidak bisa bersantai. Kurasa berita kepergiannya akan menyebar dengan cepat, dan aku tidak ingin ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. Tentu saja saya mengerti. Tuan-tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat ini, Selena masuk dari luar, tampak sedikit panik. Ada apa? Yesike bertanya. Ada sekelompok orang di luar istana, mereka tampaknya mencari Tuan Dewa Bulan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Yesike sangat terkejut. Baru beberapa saat sejak mereka tiba. Sekalipun pangkalannya terekspos, hal itu tidak akan terjadi secepat ini. Jikian baru saja tiba dan seseorang mengikutinya tepat setelahnya. Bukankah pangkalan ini diketahui semua orang? Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Jikian tidak terlalu terkejut, namun berkata dengan ringan. Dia tidak tahu berapa banyak mata yang mengawasinya diam-diam. Sesampainya di Yanjing, hanya masalah waktu sebelum dia terbongkar. Berjalan. Semua orang tiba di gerbang istana. Beberapa mobil terparkir rapi di luar. Banyak orang berpakaian putih berdiri rapi berdampingan. Mereka semua adalah praktisi, dan pemimpinnya adalah seorang pria tua berpakaian putih. Siapa kamu? Hantu yang menghadapi mereka di pintu berkata dengan dingin. Tidak sulit untuk melihat bahwa orang-orang ini adalah praktisi yang terlatih dengan baik. Orang tua di tengah, meski tidak berbicara, memancarkan energi yang kuat darinya. Dia pria yang tangguh. Apakah kamu bisu? Hantu itu ingin terus berteriak, tetapi melihat Jikian dan Yesike datang mendekat. Bos, Tuan Moon, lihat mereka. Hantu, minggirlah. Mereka di sini untuk mencariku. Jikian berkata dengan tenang. Semua orang di istana dunia bawah tercengang. Mungkinkah mereka dari kuil bulan? Mereka tampaknya bukan berasal dari sana. Atau mungkinkah itu pengaruh Jikian di Yanjing? Itu tidak mungkin. Kian, siapa mereka? Yesike bertanya dengan lembut. Seseorang dari keluarga Ji. Jadi begitu. Tetua keluarga Chen Ligong, memberi salam kepada wanita tertua. Pria tua berpakaian putih yang memimpin kelompok itu membungkuk perlahan ketika melihat Jikian. Penatua Chen, saya harus berterima kasih kepada Anda dan tentara Baiwu atas apa yang terjadi terakhir kali. Jikian berkata sambil tersenyum. Ya, orang-orang yang datang adalah Chen Ligong dan pasukan elit keluarga Ji, tentara Baiwu. Terakhir kali di pernikahan Yesike, Biro Keamanan Nasional menghentikan Jikian dan Wang Kai yang akan mendukung mereka. Chen Ligong lah yang memimpin pasukan Baiwu untuk menahan Tianjing, sehingga dua dewa utama dapat melarikan diri dengan selamat. Itu perintah Nona kedua. Kami mengikuti perintahnya.
Tidak perlu bersikap sopan, Nona pertama. Bos, mereka tampaknya adalah keluarga Dewi Bulan. Hantu berbisik di samping. Seharusnya begitu. Sepertinya dia adalah putri tertua dari keluarga Ji. Yesike telah menyelinap ke rumah keluarga Ji sebelumnya. Ada foto Jikian di dalamnya, dan dia juga mengetahuinya dari hubungan antara Ji Yu dan Jikian. Namun, dia tidak tahu mengapa Jikian tidak pernah kembali ke keluarga Ji, atau bahkan kembali ke Yanjing. Penatua Chen, saya tidak akan banyak bicara tentang hal-hal lain. Saya tidak akan kembali ke keluarga Ji. Anda kembali saja dan katakan kepadanya untuk tidak terlalu memikirkannya. Jikian berkata kepada Chen Ligong di depannya. Yesike tidak tahu siapa dia yang dimaksud Jikian, namun sepertinya dia telah memerintahkan Chen Ligong untuk pergi. Nona, Anda harus lebih memikirkannya. Ada beberapa hal yang perlu Anda sampaikan kepada kepala keluarga. Kubilang, kau boleh pergi sekarang. Jikian berkata dengan dingin lalu berbalik dan pergi. Merindukan. Chen Ligong ingin melangkah maju untuk menghalanginya, namun dihentikan oleh hantu dan pengawal rahasia Istana Kegelapan. Para pengawal bulan di samping juga mengikuti dari dekat. Melihat ini, pasukan kabut putih di belakang Chen Ligong tidak takut sama sekali. Sebaliknya mereka semua bergegas maju. Kedua belah pihak sebenarnya sempat berseteru selama beberapa waktu. Orang di depan, jika Anda melangkah maju lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Hantu itu berteriak dengan kasar. Para penjaga rahasia mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Chen Ligong segera membuat gerakan berhenti, dan tentara Baiwu tidak mengikutinya. Meskipun ia adalah seorang kultivator dari keluarga Yanjing, Chen Ligong masih memiliki beberapa pemahaman tentang dunia bawah tanah di luar. Para penjaga rahasia dan penjaga bulan sangatlah kuat. Pandangannya perlahan tertuju pada Yesike yang terdiam di samping. Walaupun ia tampak biasa saja, ia memiliki energi yang sangat kuat dalam tubuhnya, setidaknya kekuatan periode gangguan. Di luar dugaan Chen Ligong, dia sudah mencapai tahap gangguan di usia semuda itu. Pada saat yang sama, dia tampaknya mulai mengerti mengapa wanita tertua bersama pria seperti itu. Dia adalah salah satu pemuja Jikian, jadi tentu saja dia tidak akan bertarung dengan gegabah. Mereka semua sudah pergi. Yesike mendorong pintu kayu hingga terbuka. Jikian meringkuk di sofa, memikirkan sesuatu. Itu bagus. Jikian berkata lembut. Aku tidak menyangka kalau keluarga Jimu masih punya bakat terpendam. Yesike bercanda berkata, seperti Adipati Qiao di tiga kerajaan, dengan dua wanita cantik, Da Qiao dan Xiao Qiao, di keluarganya. Bab 865. Keluar dari sini. Jikian berkata dengan marah. Ji Yu tidak terlalu tua, tapi dia jelas cantik. Jika dia besar nanti, penampilannya pasti tidak akan kalah dari Jikian. Ngomong-ngomong, alasan mengapa Jikian tidak termasuk salah satu dari 4 wanita tercantik di Yanjing mungkin karena dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan telah menghilang dari pandangan orang-orang. Seiring berjalannya waktu, hanya orang-orang dalam keluarga Ji yang ingat seperti apa rupa Jikian. Karena orang yang datang kali ini adalah tetua keluarga Ji, maka Yesike tidak terkejut. Dengan Ji Yu, sang mata-mata, memang mudah untuk menemukan markas ini. Jangan arahkan perhatianmu pada Xiao Yu. Jikian melotot ke arahnya seakan-akan dia sedang melihat seorang gangster. Apa yang kamu pikirkan? Apakah aku orang seperti itu? Yesike memutar matanya ke arahnya. Lagi pula, Ji Yu adalah adik kandung Jikian, dan dia bukanlah tipe orang yang tidak memiliki rasa kesopanan dan rasa malu. Terlepas dari apapun, Yesike tidak pernah menyentuh gadis kecil itu, Su Ziking. Tidak banyak orang yang akan datang dari kuil bulan kali ini. Kalian tinggallah di sini dulu. Serahkan sisanya pada Ghost dan Selena. Yesike bersandar di sofa dan berkata dengan ringan. Dasar kuil bulan harus dibuat lebih indah. Dia terbiasa tinggal di Eropa dan memiliki kualitas hidup yang sangat pilih-pilih. Markas besar kuil bulan di Eropa lebih seperti istana dalam negeri dongeng. Baiklah, jangan khawatirkan aku. Kalau ada hal lain yang harus kamu lakukan, pergilah dan lakukan saja. Jikian mendesak dengan lembut. Ya, oke. Omong-omong. Tiba-tiba, Jikian memanggil Yesike. Ada lagi. Kapan-kapan, bawalah King Yu agar kita bisa bertemu. Jikian berkata dengan ragu-ragu. Yesike tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk meminta bertemu Su King Yu. Dalam sekejap, berbagai situasi yang tak terhitung jumlahnya terlintas dalam pikirannya. Mengapa Jikian melakukan ini?
Bagaimana jika King Yu memahaminya sebagai demonstrasi? Kedua wanita itu tidak akan cocok jika mereka bertemu. Kalau mereka mulai berkelahi, siapa yang akan ditolongnya? Ahem, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Oh, oke, aku akan pilih waktunya. Ye berkata dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, jika Jiqian benar-benar berencana untuk tinggal di Yanjing, itu tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang baik. Su Qingyu juga telah melupakan kesalahpahaman terakhir. Aku jadi penasaran apakah dia masih menyimpan dendam sekarang. Yanjing, bar malam yang gelap. Jadi, ini yang dikatakan Wang Hu. Ye berkata ringan, sambil menatap Luo Xiki yang tampak sedikit khawatir di depannya. Yah, kali ini kita gagal mengguncang keluarga Wang. Paling banter, kita hanya memberi Wang Hu peringatan. Luo Xiki mengangguk dengan agak kecewa. Sikap Wang Hu bergantung pada Wang Qian, dan Wang Qian hanya bermain Tai Chi. Luo Xiki tidak punya pilihan selain berperang langsung dengan keluarga Wang. Oleh karena itu, Luo Xiki tidak menyelidiki terlalu dalam penjelasan Wang Hu yang hampir sepele. Namun, setelah kejadian ini, Wang Hu tidak punya pilihan selain bersikap sedikit patuh. Wang Hu menjadi Wang Chet. Keluarga Wang tidak mudah untuk diganggu. Jika kamu ingin menghancurkan keluarga Wang, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan kami. Perkataan Ye terdengar sedikit sombong bagi orang luar, seolah-olah Ye adalah satu-satunya orang yang mampu menjatuhkan keluarga Wang. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, itu memang benar. Jika keluarga Wang bertekad membunuhnya dan Ye tidak membantu Luo Xiki, maka dia mungkin dalam bahaya nyata. Jadi, apakah kamu ingin melindungiku atau membantuku? Luo Xiki mengedipkan matanya yang besar, tampaknya menantikan jawaban Ye Tentu saja aku harus melindungimu dan membantumu. Keluarga Wang juga salah satu musuhku. Aku pasti akan mengalahkan mereka. Mengenai siapa yang akan menjadi pemilik keluarga itu setelah aku mengalahkan mereka, aku tidak peduli. Ye berkata dengan ringan. Baiklah, mari kita bicarakan hal lain. Luo Xiki mengangguk sedikit dan tiba-tiba berkata, terima kasih atas bantuan saudara-saudaramu terakhir kali. Kau sedang berbicara tentang mimpi buruk. Ye ingat bahwa Nightmare melaporkan kepadanya bahwa seseorang ingin membunuh Luo Xiki. Untungnya, Nightmare bertindak tepat waktu. Dia orang yang dingin. Ye berkata sambil tersenyum, biasanya, meskipun dia laki-lakiku, tidak mudah untuk bergaul dengannya. Dia benar-benar orang yang istimewa. Luo Xiki tampaknya sangat tertarik pada Meng Yan. Apakah wanita menyukai pria yang acuh tak acuh? Jika Anda punya waktu, Anda dapat bertanya kepada Huan Hu apa pendapatnya. Dalam perjalanan pulang, Ye teringat permintaan Shen Wu di restoran, yaitu mengizinkannya bergabung dengan Biro Keamanan Nasional dan membentuk tim baru. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa personel dalam tim itu benar-benar anggota Istana Dunia Bawah. Sejujurnya, ketika Ye melihat usulan ini, dia langsung menolaknya. Bahkan jika Shen Wu, yang paling membencinya, datang memohon padanya dengan rendah hati, dia tidak akan setuju. Pertama-tama, semua jenderal di Istana Dunia Bawah memiliki ide mereka sendiri. Jika mereka diminta untuk bergabung dengan Biro Keamanan Nasional Yanjing, mungkin dalam hati mereka enggan melakukannya. Mereka terbiasa dengan kebebasan di luar negeri, dan ide-ide mereka berbeda dengan ide-ide Biro Keamanan Nasional, jadi wajar saja jika mereka tidak mau melakukannya. Kedua, jika mereka semua bergabung dengan Biro Keamanan Nasional, apa yang akan terjadi dengan Istana Dunia Bawah? Bagaimanapun, pembangunan Istana Dunia Bawah adalah karena kerja keras Ye Bisakah Biro Keamanan Nasional mencabutnya hanya dengan satu kata? Apakah itu mungkin? Jadi, dia dengan tegas menolaknya. Pesan teks ini dikirim langsung ke Jin Li. Tampaknya Shen Wu juga dipaksa datang ke sini untuk merekrut. Jin Li mungkin berpikir bahwa bahkan Shen Wu, yang paling membenci Ye datang ke sini atas inisiatifnya sendiri, jadi orang lain pasti sangat ramah kepada mereka. Pada malam hari, bar gelap. Orang-orang dari kuil bulan datang ke Yanjing. Ye memikirkannya dan memutuskan untuk mengadakan pertemuan sosial. Untuk lokasinya, Dark Knight Bar akan menjadi yang terbaik. Ada Ghost, Nightmare, Phantom Fox, Jeton, Alligator dan yang lainnya di Istana Hades. Semua pengawal bulan ada di sini. Tentu saja, Ye dan Jiqian juga hadir. Ngomong-ngomong soal itu, para pengawal bulan ini cukup serius.
Mereka semua mengenakan pakaian putih. Yesike dapat merasakan tatapan aneh dari penjaga keamanan bar. Untungnya, Yesike sudah menyapa mereka terlebih dahulu, kalau tidak, dia mungkin tidak akan diizinkan masuk. Sedangkan untuk para pemuda dan pemudi lain yang datang ke sini untuk berpesta, anggap saja mereka sebagai cosplay. Kenapa? Kamu tidak mau turun dan bermain dengan kami? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil menatap Jikian yang baru saja minum. Aku tidak suka tempat yang berisik. Biarkan mereka bersenang-senang saja. Jikian masih memiliki ekspresi dingin itu. Yesike tidak memaksanya. Dia menyaksikan Ghost berdansa dengan sekelompok wanita cantik di lantai dansa. Alasan dia mengadakan pertemuan sosial di bar paling populer di Yanjing adalah untuk memamerkan momentumnya. Sekarang orang-orang dari kedua aula sudah ada di sini, jika mereka ingin membuat masalah, mereka akan ada di sana untuk menemani mereka kapan saja. Kamu bersosialisasi denganku di bar yang dikelola oleh orang kepercayaanmu. Apa kamu tidak takut dia akan cemburu? Jikian berkata tiba-tiba. Tampaknya dia sudah tahu tentang keberadaan Luo Shiki. Bersambung.